Selamat siang, saudara-saudari sekalian. Dan karena hari ini adalah hari pertama pertemuan kita, jadi masih valid untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kalau bulan depan pertemuannya kita bisa bilang selamat tahun baru, bulan depan juga. Siapa di sini yang waktu kecilnya ke sekolah minggu? Ada? Terima kasih. Sekolah minggu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk anak-anak. Misalnya waktu kecil saya juga ke sekolah minggu, sampai hari ini masih banyak lagu-lagu sekolah minggu yang saya ingat, bahkan hafal kata-katanya. Misalnya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tahu lagu itu? Lalu ada lagi lagu tentang Sakeus. Sakeus, orang pendek, gemuk betul dia. Yang hafal kata-katanya, ayo kita nyanyikan sama-sama. Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus datang kepadanya dan berkata padanya, "Hei Sakeus, turunlah kamu. Ku kan tinggal di rumahmu." Pinter-pinter semua. Waktu menyanyikan lagu ini, pernah nggak kepikir kalau Sakeus itu hebat? Sakeus itu pendek dan gemuk tapi bisa panjat pohon. Panjat pohon itu nggak gampang loh. Saya kalau mau panjat pohon biasanya saya ganti celana pendek dulu. Selain nggak pengen celana panjangnya rusak, celana pendek juga membuat gerakan lebih leluasa. Pernah sekali saya ikut kegiatan cinta alam, terus disuruh panjat pohon. Karena hari itu saya pakai celana jeans, akhirnya saya cuma menjadi tree hugger saja, alias meluk pohon di bawah. Saya pakai langsung, thank you. Nggak jalan. Oh, oke. Sorry, sedikit masalah teknis. Kisah Sakeus dicatat di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kisah Sakeus adalah salah satu kisah yang paling sering disalah tafsirkan di dalam Alkitab. Misalnya setelah saya membaca dan mempelajari kisah Sakeus, saya menemukan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Sakeus itu gemuk. Alkitab mencatat Sakeus itu pendek. Kadang imajinasi orang bisa kebablasan. Kasihan Sakeus, seakan-akan pendek saja tidak cukup, maka guru-guru sekolah minggu di Indonesia juga menambahkan gemuk. Padahal di teks bahasa Inggris lagu Sakeus tidak ada kata gemuk, dia cuma disebut pendek.
Di Indonesia pada tahun 70-80-an ada seorang pelawak terkenal bernama Ateng. Ateng itu badannya pendek. Oleh karena itu setiap orang pendek pada masa itu dijulukin Ateng. Setiap kali melihat ada orang pendek di jalan, gak tua, gak muda, gak anak-anak, langsung teriak, ada Ateng lewat, ada Ateng lewat. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tersebut. Mereka itu bukan badut, tapi diperlakukan seperti badut. Menjadi orang pendek itu tidak menyenangkan. Mungkin itu juga yang dialami oleh Sakeus. Karena ukuran badannya yang pendek, dia sering dijadikan bahan guyonan kemanapun dia pergi. Kebayang nggak tiba-tiba ada yang datang terus menepuk-nepuk pipinya sambil berkata, ih lucunya. Kalau Sakeus berumur 5, oke lah diperlakukan seperti itu. Tapi kalau sudah umur 35 masih diperlakukan seperti itu, apanya yang lucu? Terus pasti ada yang usil juga diam-diam datang dari belakang, terus kepalanya diketak, habis itu pergi sambil tertawa-tawa. Perlakuan seperti itu pasti membuat Sakeus merasa frustrasi. Banyak penafsir Alkitab menjabarkan Sakeus seperti berikut. Sakeus was sinful and greedy. Sakeus became rich by using his position to take as much as he wanted. This left the people overtaxed and resentful of this man who was stealing from them. And since he had the full support of the Roman authorities, the people were powerless to stop him. The name Zacchaeus means pure or innocent. As a tax collector, Zacchaeus didn't live up to his name. It was no secret that his wealth was gained on the backs of his neighbors and countrymen. Zacchaeus dijabarkan sebagai orang yang serakah dan jahat. Dan Zacchaeus menyalahgunakan jabatannya untuk menumpuk kekayaan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk meneliti, apa benar Alkitab mencatat Zacchaeus itu serakah, jahat, dan suka memeras orang. Mari kita lihat ayat ke-8. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertama, mari kita teliti ayat ini dari sisi matematika. Zacchaeus berkata, setengah dari hartanya akan dia berikan pada orang miskin. Berarti hartanya setelah itu tinggal berapa? Setengah atau separuh, pinter. Kemudian Zacchaeus berkata, sekiranya dia memeras seseorang, maka dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Nah, dalam matematika, agar kondisi ini terpenuhi, dari hartanya yang tinggal separuh, cuma 1/4-nya yang boleh dihasilkan dari memeras orang, agar dia bisa bayar balik ke orang yang dia peras 4 kali lipat. Jelas ya? Dan kita bisa menyimpulkan Zacchaeus tidak sedang membual atau omong besar waktu dia bilang dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Karena setelah itu ayat 9 mencatat respon Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kalau misalnya Zacchaeus sedang membual, padahal dia tidak bisa mengembalikan harta orang yang dia peras 4 kali lipat, tentulah respon Tuhan Yesus tidak seperti itu, bukan? Mungkin Tuhan berkata begini, Us, dari mana kamu bisa punya harta cukup untuk mengembalikan 4 kali lipat ke orang yang kamu peras? Tapi respon Tuhan tidak seperti itu. Dengan logika ini, kalau benar Zacchaeus memeras orang untuk memperkaya diri sendiri, maka
total hasil kekayaan dari memeras itu tidak boleh lebih dari 1/8 dari total hartanya. Kalau 1/8 hartanya adalah dari hasil memeras, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Sakeus itu kaya karena memeras orang. Kalau hartaku ada 1 juta, kemudian dari memeras orang hartaku menjadi 5 juta, nah itu baru bisa dibilang kalau aku kaya karena memeras orang. Setuju? Logika dan matematika sederhana ini mematahkan argumen bahwa Sakeus kaya karena memeras orang. Sakeus sudah kaya sebelum dia menjadi kepala pemungut cukai. Yang kedua, dari sisi bahasa. Ayat 2 berkata, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. He was a chief tax collector and was rich. Kata sambung dan di sini adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Jadi dan bukan kata hubung akibat atau konjungsi subordinatif. Karena itu dari ayat ini kita tidak boleh menyimpulkan Sakeus kaya karena jabatannya sebagai kepala pemungut cukai. Kalau Sakeus kaya karena jabatannya, maka ayat ini harusnya berbunyi seperti berikut. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, oleh karena itu ia seorang yang kaya. Tapi karena ayat ini memakai kata dan, berarti ayat ini cuma menerangkan bahwa Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan Sakeus itu kaya. Dua klausa yang berkedudukan sederajat. Balik ke ayat ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan kata sekiranya di sini yang dalam bahasa Inggris if. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekiranya itu sama dengan seandainya atau jikalau. Dan itu termasuk dalam kelompok kata hubung konjungsi subordinatif pengandaian. Kalau saya bilang, seandainya saya punya restoran, maka semua anggota PMKIC boleh makan gratis. Apakah itu berarti semua anggota PMKIC bisa makan gratis di restoranku? Tidak. Karena seandainya saya punya restoran, itu berarti saya tidak punya restoran. Karena saya tidak punya restoran, kalau anggota PMKIC mau makan gratis, silahkan ke rumah Bung Yusti saja. Coto Makassarnya enak sekali. Contoh lain. Kalau ada cowok menyatakan isi hatinya pada gadis pujaannya, aku cinta padamu, maukah engkau menjadi kekasihku? Lalu gadis itu menjawab, Mas, seandainya aku masih single, aku pasti bersedia menjadi kekasihmu. Jadi cowok itu diterima atau ditolak? Ditolak, karena maksud jawaban gadis itu adalah dia sudah tidak single lagi. Kalau sampai diterima berarti gadisnya gak benar. Di ayat 8, Sakeus berkata, sekiranya ada sesuatu yang dia peras dari seseorang. If I have cheated anyone. Struktur kalimat itu berarti dia tidak memeras. Maksud Sakeus di kalimat itu adalah, setahu dia tidak pernah memeras orang. Tapi kalau sampai ada yang tidak sengaja dia peras terus dia lupa, dia bersedia mengembalikan 4 kali lipat. Sesuai dengan hukum di perjanjian lama. Jadi dari sisi bahasa, kita bisa menyimpulkan kalau Sakeus tidak suka memeras orang. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa Sakeus menjadi kepala pemungut cukai? Sekali lagi, Sakeus menjadi kepala pemungut cukai bukan untuk memperkaya diri. Sakeus sudah kaya sebelum dia menjadi kepala pemungut cukai.
Saya menduga karena ukuran badannya yang pendek, Sakeus sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu Sakeus membeli jabatan sebagai kepala pemungut cukai dengan harapan jabatan itu akan membuat orang-orang memperlakukan dia dengan respek. Tapi yang dia tidak sadar adalah itu adalah kesalahan besar. Karena setelah dia menjadi kepala pemungut cukai, orang-orang bukan saja tetap tidak menghargai dia, mereka sekarang malah membenci dia. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena kepala pemungut cukai mengumpulkan pajak untuk bangsa penjajah. Pasti banyak orang-orang Yahudi pada masa itu yang membeli jabatan sebagai kepala pemungut cukai untuk memperkaya diri sendiri. Itu sebabnya jabatan kepala pemungut cukai memiliki konotasi yang jelek. Sekalipun Sakeus tidak memperkaya diri sendiri dengan jabatannya, tapi orang-orang langsung memiliki stigma yang buruk karena jabatannya. Kita gampang sekali menghakimi seseorang berdasarkan stereotip tertentu. Sakeus sudah menjalani kehidupan yang keras, tapi apa yang dilakukan orang Kristen sepanjang zaman kepadanya? Seakan-akan dia pendek saja tidak cukup, dia juga digambarkan gemuk dan dia dituduh serakah dan jahat. Anda akan mendengar banyak khotbah yang memposisikan Sakeus seperti itu. Sakeus adalah orang berdosa yang serakah dan tamak, lalu bertobat setelah bertemu dengan Tuhan. Sebuah konsep umum yang terus-menerus diulang tanpa mau repot meneliti apakah benar itu yang dikatakan oleh Alkitab. Saya sudah pernah mendiskusikan pandangan saya tentang Sakeus dengan beberapa hamba Tuhan. Tapi kebanyakan sikap mereka seperti itu tidak penting. Saya heran, kenapa tidak penting? Ini ada orang yang diperlakukan tidak adil. Ada kisah yang terus-menerus disalah tafsirkan. Dan anak-anak sekolah minggu terus dicekokin dengan pesan yang salah. Kenapa kita tidak peduli? Kenapa kita tidak merasa penting untuk meluruskan berita itu? Dari kisah Sakeus ini kita melihat ada 3 kelompok orang di sekitarnya. Yang pertama, the spectators. Orang-orang yang cuma jadi penonton. Ini adalah orang-orang yang menonton saat Sakeus dibully. Mereka tidak ikut membuli, tapi mereka juga tidak membela Sakeus. Mungkin mayoritas kita adalah kelompok ini. Secara umum kita merasa kita ini normal, just the common people. Kita tahu kita bukan Superman atau Wonder Woman, tapi kita juga bukan Sakeus. Kita tidak ikut membuli dan merendahkan orang lain. Kita mencoba untuk mind our own business and not meddling in other people's life. Ali bin Abi Thalib berkata, kesaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Beberapa waktu lalu saya pernah diminta untuk ikut terlibat menerjemahkan sebuah buku yang mengupas tentang Islam ke dalam bahasa Indonesia. Pengarangnya adalah seorang Islam yang menjadi Kristen dan sekarang tinggal di Amerika. Buku itu membahas Islam dengan latar belakang Timur Tengah. Setelah mempelajari bukunya, saya memutuskan untuk tidak ikut terlibat dalam proyek tersebut. Karena saya merasa Islam yang dia bahas tidak mewakili Islam di Indonesia seperti yang saya tahu. Benar ada gerakan Islam radikal yang sedang berkembang akhir-akhir ini.
Tapi Islam itu tidak mewakili mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, waktu kaum minoritas diserang, termasuk gereja, kita melihat ada orang-orang Islam seperti Denny Siregar, Ade Armando atau Eko Kuntadi yang berani bersuara dan membela. Sebagai orang-orang Kristen, saat kita melihat ketidakadilan terjadi, kita tidak seharusnya diam. Sebagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menyambut Sakeus, Tuhan ingin agar kita meneladani Dia, agar kita juga mengulurkan tangan kita pada Sakeus di sekitar kita, agar mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui kita. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kelompok kedua, the bulliers, orang-orang yang merendahkan Sakeus. Orang-orang yang merendahkan orang lain adalah orang-orang yang sangat kasihan. Mereka sendiri sebenarnya adalah orang-orang bermasalah, namun mereka menutupi masalah mereka dengan menjelekkan orang lain. Mereka membuli orang lain supaya mereka merasa diri mereka lebih baik. Mereka tidak sadar bahwa mereka lebih bermasalah dari orang yang mereka bully. Dan jangan berpikir merendahkan orang adalah cuma tindakan merendahkan seseorang di depan orang itu. Misalnya memaki seseorang ateng, monyet, tolol, atau kata-kata kasar lainnya. Ingat firman Tuhan di Matius 5, 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini berarti waktu kita merendahkan seseorang dalam hati atau pikiran kita, waktu kita gosip tentang seseorang, waktu kita mentertawakan kekurangan seseorang di belakang mereka, itu tidak beda dengan orang-orang yang merendahkan dan mentertawakan Sakeus di depan wajahnya. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mari kita pakai mulut kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan kelompok ketiga, the victims. Orang-orang yang direndahkan seperti Sakeus. Orang-orang seperti Sakeus adalah orang-orang yang sering disalah mengerti orang lain, diperlakukan tidak adil, dan tidak diterima di mana-mana. Ada banyak orang-orang seperti Sakeus di sekitar kita. Mereka tidak harus kurang secara fisik,
Bisa jadi mereka memiliki karir yang kurang cemerlang, rumah tangga yang tidak harmonis, masalah kesehatan atau masalah lainnya. Dan hidup mereka semakin berat karena cara pandang orang Kristen yang salah tentang berkat Tuhan. Terhadap orang-orang yang hidupnya lancar, yang karirnya cemerlang, yang rezekinya berlimpah, kita berpikir mereka diberkati Tuhan. Terhadap orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan dan kemalangan, kita berpikir mereka dihukum Tuhan. Padahal tidak selalu seperti itu. Kadang berkat Tuhan datang dalam bentuk kesusahan. Yohanes 9 ayat 1-2, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pada saat Tuhan Yesus melintas di bawah pohon, lalu menatap ke atas dan memanggil Sakeus. Sakeus pasti kaget sekali, karena Tuhan tahu namanya. Dan bukan itu saja, Tuhan mau tinggal di rumahnya. Bisakah kita bayangkan betapa bahagianya Sakeus waktu itu? Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perkataan Tuhan Yesus yang singkat itu sangat menyentuh hati Sakeus. Seumur hidupnya, Sakeus ingin agar dia diterima oleh orang lain. Agar dia dikasihi dan diperlakukan dengan respek. Dan kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan itu berarti Tuhan memperlakukan dia sebagai manusia, bahkan sebagai teman. Kisah Sakeus tidak sekedar kisah orang berdosa bertobat. Kisah Sakeus menunjukkan bagaimana Tuhan peduli dengan keadaan Sakeus. Tuhan tahu kesusahannya, Tuhan tahu kesepiannya, Tuhan tahu pergumulannya. Dan Tuhan peduli padanya, dan Tuhan sayang padanya. Apakah hari ini kita merasa hidup kita seperti Sakeus? Kita sering merasa disalah mengerti orang, kita sering diperlakukan tidak adil. Mungkin ada kekosongan di dalam hati kita, atau ada pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan pada orang lain. Tuhan tahu semua itu. Hari ini Tuhan yang sama, yang 2000 tahun lalu memanggil nama Sakeus, dia juga memanggil kita dengan nama kita, dengan lembut. Dia panggil nama kita dan berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memasuki tahun 2022, kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada tahun ini? Akankah COVID berakhir? Akankah hidup kembali normal? Pengalaman selama 2 tahun terakhir ini mengajarkan pada kita, tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi apapun yang terjadi tahun ini atau di masa depan, satu hal kita tahu dengan pasti. Kita melangkah bersama dengan Tuhan yang mengenal kita secara pribadi, yang peduli pada kita, yang sayang pada kita, dan memanggil kita dengan nama kita. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut,
sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, di awal tahun 2022 ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu. Betapa kami rindu Bapak, kami dapat segera bersekutu seperti biasanya, di mana kami dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, sharing, membagikan cerita. Namun kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Kami tidak tahu apakah tahun ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Tapi kami tahu pasti bahwa saat kami melangkah dengan Engkau, kami tidak perlu takut. Apapun yang terjadi tahun ini atau di masa depan, Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau memimpin kami, dan segala sesuatu ada di dalam kontrol-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Engkau sudah menebus kami, namun Engkau bukan Tuhan yang jauh di atas. Engkau Tuhan yang datang ke bumi ini, bahkan tinggal di dalam hati kami. Engkau Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami setiap hari, dan memanggil kami dengan nama kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin.